Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, bertemu kembali dengan renungan ajaran hidup. Apa kabar saudaraku semua? Saya senantiasa mendoakan saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang dibutuhkan dalam kehidupan. Amin. Saudara, kalau kita berbicara tentang sakit dan proses kesembuhan, selalu menarik meskipun bukan hal yang menyenangkan, apalagi bagi yang mengalami sakit. Tetapi menjadi penting untuk dibicarakan, karena sesungguhnya Tuhan ingin dan berkenan menyembuhkan orang yang sakit. Sayangnya ada yang menghalangi karya penyembuhan itu. Pertanyaannya, bukankah kuasa Tuhan mengatasi segala kuasa di dunia ini? Kalau Tuhan berkenan, bisa saja segala halangan dan rintangan dipatahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Masalahnya, halangan rintangan ini adalah sesuatu yang penting, prinsip, semacam menjadi syarat berkat kesembuhan itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau demikian, apa saja yang menjadi halangan anugerah kesembuhan dari Tuhan? Yang pertama, dosa yang tidak diakui. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 menyatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, ayat ini memberikan alasan penting mengapa kesembuhan tidak terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dosa harus diakui kepada orang lain, dan orang percaya harus saling mendoakan dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dosa dalam gereja menghalangi doa orang percaya, serta merintangi penyembuhan Allah dinyatakan dalam jemaat. Maka gereja harus segera menyadari atas dosa-dosanya, karena akan menjadi penghalang penyembuhan Allah dinyatakan dalam jemaat. Di sisi lain, doa orang benar sangat besar kuasanya. Antara lain, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mendatangkan kuasa untuk melayani. Yang ketiga, memberi wawasan mengenai pemeliharaan Kristus. Yang keempat, membawa kesembuhan. Yang kelima, meloloskan dari kesukaran. Dan yang keenam, menjadikan kehadiran Kristus nyata. Yang kedua, lebih percaya pada diri sendiri daripada pada Tuhan. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 8 menegaskan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Demikian sabda Tuhan. Orang tergoda untuk percaya kepada pengertian sendiri, mungkin karena merasa pandai, pengalaman, mempunyai kemampuan lebih dari orang lain, merasa lebih tahu daripada orang lain, termasuk kepada Tuhan, penguasa hidup dan kehidupan. Yang ketiga, penindasan atau perbudakan oleh kuasa kegelapan. Injil Lukas pasal 13 ayat 11 sampai 13 menyaksikan, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudaraku, setan yang menguasai hidup orang juga bisa membuat orang tidak sembuh dari sakitnya.
Bahkan karena setan atau roh kegelapan, orang bisa menjadi sakit. Dan hanya oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, roh jahat bisa diusir dan menjadi sembuh. Yang keempat, berdoa tidak dengan iman. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 15-16 menyatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, hanya doa yang dilakukan dengan iman berkuasa untuk mendatangkan kesembuhan. Sesungguhnya Tuhan Allah berkenan menyembuhkan orang sakit, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar Tuhan Allah berkenan mengaruniakan kesembuhan kepada setiap orang yang sakit. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur dan mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pencerahan dan penegasan firman-Mu. Mohon ampun kalau selama ini ada hal yang tidak Engkau perkenan sehingga menjadi hambatan bagi kami untuk menerima berkat kesembuhan dari-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus berjuang dan melakukan seturut kehendak-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.